Positifnya ya, positifnya. Banyak gereja-gereja baru yang besar-besar skalanya mega church berdiri sekarang yang Setelah kegerakan itu ya. setelah kegerakan ya. Iya, iya. Nah itu salah satu sisi positifnya yang kita Betul. lihat gitu ya. Nanti baru kita bahas sisi-sisi negatifnya. Nah, kayaknya itu juga nih Itu menarik nih. Betul ya? jangan tersinggung ya. Iya, yang penting kita mesti berbesar hati, bisa Iya, belajar bersama-sama. kita mesti belajar kok. Iya kan? Kita harus belajar, kita harus terbuka dengan apa yang jelek ya kita katakan jelek. Iya. Yang bagus ya kita katakan bagus, gitu Betul, kan? setuju. Shalom, pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat jumpa di dalam channel Karismatik Reform, Ya. Channelnya para reformis karismatik. Amin. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang sudah melanglang buana. Dia sudah melayani di negara sini, negara sana, begitu ya. Kita perkenalkan Ya. Utomo ya? Ya. Oke. Jadi beliau ini sebenarnya ini adalah teman saya. Jadi teman SMA nih ya. Jadi udah lama kita baru ketemu. Jadi ternyata dia sekarang udah melanglang buana pelayanan ke sana kemari. Nah, hari ini kita mau tanya nih sama Utomo. Iya. Apa yang memotivasi Anda melayani seperti demikian? Jadi, ya, terima kasih para pemirsa. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan ketemu kembali kawan SMA saya di Jakarta Barat, SMA Negeri 2 dan juga di Persekutuan Doa ya. Ya, betul. Persekutuan Doa Benaya di dekat Jakarta Barat juga ya. Jadi ternyata teman saya ini Petrus Ariel ini panggilannya yang ya jangan disebutkan ya, tapi dia ini seorang lulusan doktor ya, teologi ya, dari seminari Betel ya. Jadi saya kaget juga ketemu dia udah sekitar mungkin tapi tahun lalu nggak ketemu. Tahun lalu kita ketemu nggak ya? Saya lupa. Pernah juga ketemu ya, cuma oh ya ketemu waktu di sini juga ya. Waktu di sini ya. Ya, jadi saya memperkenalkan diri, jadi nama saya Utomo Lukman. Saya kebetulan saat ini berdomisili di kota Los Angeles, California, Amerika Serikat, dan sudah hampir 33 tahun saya di sana. Dan Tuhan percayakan beberapa pelayanan yang ada di Amerika Serikat lewat saya, dan juga sedikit flashback ke belakang waktu saya masih di Jakarta sebelum berangkat ke sana tahun 1991. Saya ini berjemaat di Gereja Kristus Ramani Indonesia, GKRI Mangga Besar 11 nomor 34, dan saat itu pernah jadi ketua youth pemuda, youth department ya, ketua komisi pemuda. Dan saya di situ saat itu cukup hampir setahun 2 kali membawa teman-teman untuk melakukan pelayanan ke desa-desa untuk menjangkau orang-orang di desa-desa yang masih belum percaya kepada Kristus. Nah, jadi setelah itu Tuhan kirim tahun 91 saya boleh mendapatkan permanent resident di Amerika, dan saya menetap di Los Angeles, dan yang saya kerjakan adalah sampai saat ini mengkoneksi gereja-gereja Indonesia dengan hamba-hamba Tuhan yang datang dari Indonesia maupun dari negara lain untuk menjadi berkat di sana. Bahkan saya juga pernah mengusulkan memberikan ide
tahun 2017 untuk melakukan Kongres Gereja Indonesia se-Amerika Serikat dan Kanada yang pertama, dan dilaksanakan Oktober tahun 2018 dan sekarang berjalan setiap 2 tahun sekali. Gitu. Jadi, ya. Saya mau nanya dulu nih. Ya. Saya mau tanya tentang yang gereja orang-orang Indonesia di USA sana. Ya. Itu gereja itu bentuknya apa? Persekutuan atau gereja atau apa sih? Biasanya per gereja itu ada berapa orang? Ada jemaatnya ada berapa orang kira-kira begitu? Jadi gereja di USA itu gereja yang berbahasa Indonesia, mungkin hitungan saya dari pantai barat sampai pantai timur, dari itu mungkin sekitar hampir 500 gereja Indonesia. Wow, cukup banyak ya. Di Los Angeles sendiri ada sekitar hampir 100 gereja Indonesia. 100 gereja di Los Angeles sendiri. 100 yaitu gereja. Padahal California itu ada kota lain seperti San Diego, San Francisco, San Jose, Sacramento, Oakland, dan lain-lain. Nah, jadi bicara jumlah gereja Indonesia di sana nggak banyak jumlahnya. Banyak yang rata-rata average-nya itu rata-rata itu antara 30 sampai 50. Tapi jemaatnya? Ya, jumlah jemaat, dan bahkan yang di bawah 20 juga banyak sekali. Begitu ya. Jadi masing-masing itu mereka ada pastornya sendiri begitu ya. Ada gembalanya. Betul, ada gembalanya sendiri. Ada gembala tetap apa dia megang berapa jemaat lokal begitu? Biasanya hanya satu gereja tapi ada satu gembala, mungkin beberapa gembala karena punya cabang. Jadi dia megang beberapa gereja. Jadi cabangnya itu mungkin ada 2 atau 3 gitu loh. Gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Gitu. Nah sekarang kenapa sih itu jemaat-jemaat Indonesia itu yang anak-anak Indo lah kita bilangnya begitu ya? Iya, betul. Kenapa mereka nggak bikin satu gereja yang gede aja? Kenapa sedikit-sedikit segitu? Kenapa tuh? Menurut saya dari yang pernah saya omong-omong, mereka salah satu prinsipnya itu seperti orang dagang. Kalau misalkan dagang, biarpun kecil tapi jadi bos daripada besar tapi jadi pegawai gitu loh. Gitu. Kelihatannya seperti itu. Begitu. Dan hampir rata-rata pendetanya di sana, gembala sidangnya itu mungkin hampir 70% bekerja. Karena dengan keanggotaan yang tidak banyak itu, mereka harus survive untuk bayar rent, sewa tempat, dan lain-lain sebagainya. Jadi mau nggak mau banyak yang bekerja. Begitu ya. Jadi salah satu kenapa banyaknya gereja lokal itu adalah mungkin kalau saya pakai bahasa saya ada juga dipicu oleh ego, pengen jadi bos sendiri. Betul. Kira-kira menurut saya juga gitu. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan salah. Iyalah, entar ya nggak apa-apa lah. Kita kan ngomong bebas nih, moga-moga nggak ada yang tersinggung ya. Iya, moga-moga nggak ada yang tersinggung deh. Jadi tapi nggak apa-apa lah, kita kan ngomong apa adanya. Betul. Ya kan? Jadi sesuatu yang kita anggap mungkin ini suatu kelemahan, jadi kita juga mesti katakan juga terus terang supaya kita bisa ada autokritik dan bisa lebih baik ke depannya begitu ya. Iya, setuju. Begitu ya. Nah sekarang saya mau nanya nih, tanggapan daripada jemaat-jemaat lokal di sana. Mereka kan ada sekarang mereka punya gereja atau apa begitu ya. Nah itu mereka itu lebih senang seperti itu atau gimana, mau gereja yang lebih besar atau gimana gitu ya. Kan sekarang di Indonesia ini kan banyak mega church. Ya. Dan menurut saya mereka tetap lebih senang dengan keberadaan mereka sendiri walaupun kecil gitu loh. Walaupun tertati-tati mungkin dari segi biaya gitu loh, tapi mereka lebih senang seperti itu. Menurut saya kira-kira, ya mudah-mudahan salah juga gitu ya. Tapi sepanjang pengamatan begitu. Tapi ada juga gereja-gereja yang mapan, begitu ya. Ya, yang mereka
gembalanya itu tidak perlu harus bekerja karena cukup dari persembahan. Dari persembahan betul, jemaat ya. Betul. Ya. Jadi mungkin juga kalau yang gembalanya sambil bekerja itu kurang maksimal kerjanya. Karena dia kerja Senin sampai Jumat, umpamanya tiba-tiba mereka lagi bekerja ada jemaat yang sakit, dia telepon, itu sulit meninggalkan pekerjaan gitu. Atau di kerjaannya lagi ada masalah, pusing begitu ya. Iya. Nah, udah gitu mikirin jemaat lagi, tambah pusing lagi. Betul. Gitu ya. Nah, sekarang kira-kira ya, kan dulu kan waktu zaman pertama kali kegerakan karismatik itu kan ada, kita dengar beberapa persekutuan anak-anak Indonesia yang di Sacramento, di California itu ya. Betul. Itu cukup punya kiprah gitu ya. Betul. Nah sekarang di mana tuh anak-anak itu? Kan sekarang kan mereka pasti udah seumuran kita, udah pada tua-tua semua gitu ya. Betul. Di mana mereka sekarang? Nah, sepanjang sepengetahuan saya datang ke sana tahun 91. Tapi saya mendengar cerita di sana akhir tahun 70-an, awal tahun 1980-an itu terjadi kegerakan di antara kalangan mahasiswa Indonesia yang bersekolah di California, khususnya di kota Fresno waktu itu. Kota Fresno waktu itu. Ya, waktu itu di situ, dan di situ mereka ada kegerakan, dan saat itu ada kunjungan dari hamba-hamba Tuhan dari Indonesia, Yeremia Rim yang sudah meninggal, Om Damaris yang sudah meninggal juga. Itu mereka yang mendorong anak-anak muda yang saat itu bersekolah di Fresno, yang saya dengar ceritanya, untuk melakukan kegerakan Tuhan berikan untuk kegerakan kerohanian di California waktu itu. Beberapa dari mereka mungkin saya pernah dengar sekarang udah punya sekolah teologi. Betul. Gitu ya. Contoh yang di mana, yang di Karawaci itu. Betul. Kali ya. Jimmy Untoro, itu pendeta Jimmy Untoro waktu itu kebanyakan waktu itu dari Semarang. Dari Semarang. Keluar terus Sindoro bersaudara, Billy Sindoro, Rianto Sindoro, lalu ada beberapa yang lainnya lagi waktu itu. Rata-rata itu mereka datang dari kota Semarang waktu itu. Dan itu waktu itu kegerakan karismatik itu memang mulainya dari Salatiga itu. Kalau nggak salah ya. Benar. Saya baca bukunya itu dari Salatiga terus nyebar ke Semarang. Akhirnya tuh terus ke Surabaya, akhirnya baru lari ke Jakarta begitu. Tadinya begitu ya. Iya. Jakarta itu seingat saya tuh awal tahun 80-an. Awal tahun 80-an. Ke Bandung juga. Nah, itu Bandung juga salah satu tempat pusat kegerakan ya. Jadi kalau kita lihat pusat kegerakan itu nyebar dari Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian ke Jawa Barat. Bandung ya. Bandung terus baru ke ibu kota. Gitu. Baru ke seluruh Indonesia tuh, kita yang ingat KKR Kasih Melanda Jakarta, Kasih Melanda Indonesia. Nah, itu. Betul. 8485, 1984-85. Itu merupakan cikal bakal kegerakan karismatik di Indonesia. Iya, betul. Ya kan? Dan habis itu sementara terjadi kegerakan di sini, di sana mereka juga ada kegerakan yang tadi saya bilang awal 80-an juga. Ya, gitu ya. Di Amerika. Iya, seperti yang tadi sudah disebutkan, pendeta Jimmy Untoro, Sindoro bersaudara, Billy dan Rianto, terus Daniel Hanafi, pendeta Daniel Hanafi, pendeta Hardianto, dan banyak yang lainnya, sehingga waktu itu yang saya dapat ceritanya, berdirilah Indonesian Full Gospel Fellowship waktu itu. IFGF. Iya, IFGF yang cikal bakal menjadi GC di Indonesia waktu itu. IFGF ya. Iya, betul. Tapi sebelumnya itu sebenarnya sudah ada Gereja Indonesia waktu itu yang digembalakan oleh pendeta John Lim dari Bandung, yaitu Gereja Baptis Indonesia pertama disebutnya. Itu juga akhir 70-an, awal 80-an. Tapi ada satu lagi yang banyak orang tidak tahu. Kalau ditanya Gereja Indonesia yang pertama kali di Amerika Serikat itu, biasa rata-rata menyebutnya yang tahun 80-an, tapi ada yang benar-benar sangat pertama, yaitu Gereja Advent ternyata.
Gereja Advent. Iya, tapi itu Indonesia. Jemaat Indonesia. Ya, itu begitu. 60-an akhir gitu, pertengahan 60-an udah ada. Ada. Ya, pendetanya waktu itu Sinulinga. Oh gitu ya. Iya, jadi itu Advent ternyata yang awal-awalnya ada gereja Indonesia di Amerika Serikat, tepatnya ada di California waktu itu. Gitu. Saya juga ingat tuh waktu tahun 80-an itu kan kita kan kebanyakan kan saya bilang tidak puas dengan gereja lokal, gereja mainstream pada saat itu kan. Iya, betul. Ya, tidak puas dengan gereja pada saat itu, kemudian kita rame-rame itu kan ke persekutuan. Betul. Kan. Betul, menjamur ya waktu itu ya. Menjamur persekutuan di mana-mana seluruh Indonesia ya. Persekutuan. Jadi yang justru yang bikin KKR besar itu, yang KKR di stadion itu, justru orang-orang persekutuan, bukan orang gereja. Bukan, betul. Iya. Terus saya ingat ya, ini boleh pemirsa catat nih. Ada beberapa istilahnya nih bukti-bukti kegerakan itu, yaitu apa? Gereja-gereja yang tadinya persekutuan ini kan dicap sesat nih. Betul. Dicap sesat. Akhirnya mereka nih rame-rame bikin gereja. Iya. Benar kan ya? Betul, kira-kira. Nah, rame-rame bikin gereja supaya bilang, oh siapa? Emang situ aja yang gereja. Kita juga gereja kan? Oh, sorry, ini jam. Emang situ gereja. Kita juga gereja gitu kan. Akhirnya mulailah pada saat itu muncul gereja yang berbau karismatik seperti yang kita lihat sekarang, yang gereja yang gede-gede gitu ya. Iya, betul. Nah, itu salah satunya. Dan salah satu contoh yang paling seperti kayak dulu itu persekutuan businessman. Oh ya, Full Gospel. Full Gospel businessman. Saya waktu itu masih ingat ya. Masih ingat. Pertama kali diresmikan itu waktu kalau nggak salah KKR-nya Morris Rulo. Oh. KKR Morris Rulo, ya ada Alec Ness, ada Paul Truling, segala macam. Nah, pertama kali itu diresmikan di situ. Nah, sampai sekarang itu masih merupakan, saya bilang, organisasi yang banyak menjangkau usahawan. Oh, iya. Businessman. Betul. Mereka itu tetap, mereka punya visi misi, mereka nggak bikin gereja. Mereka tetap nggak bikin gereja dan tidak akan menjadi gereja. Iya, betul. Kalau misalnya ada membernya misalnya jadi pendeta atau apa gitu ya, itu mereka disuruh lepas jabatan di sana, jadi member biasa aja. Oh. Karena takutnya kalau udah dia jadi pendeta kan ntar konflik interest, narikin ini member ke gerejanya gitu. Yang dia dirikan ya. Iya, jadi mereka tetap makanya concernnya begitu. Iya. Jadi mereka tidak akan mendirikan gereja dan mereka juga bukan gereja, nggak akan jadi gereja. Iya. Sampai sekarang masih persekutuan. Iya. Jadi ini masih istilahnya nih sisa-sisa yang kita masih bisa lihat di gerakan tahun 80-an itu. Iya, betul. Jadi positifnya banyak gereja-gereja baru yang besar-besar skalanya mega church berdiri sekarang yang setelah kegerakan itu setelah kegerakan ya. Iya. Nah itu salah satu sisi positifnya yang kita lihat gitu ya. Nanti baru kita bahas sisi-sisi negatifnya. Nah, kayaknya itu juga nih menarik nih. Betul ya. Jangan tersinggung ya. Iya, yang penting kita mesti berbesar hati, bisa belajar bersama-sama. Kita mesti belajar kok. Iya kan? Kita harus belajar, kita harus terbuka dengan apa yang jelek ya kita katakan jelek. Iya. Yang bagus ya kita katakan bagus, gitu kan? Setuju. Ya kan? Jadi supaya kita jangan baperan anti kritik begitu. Betul, saya paling nggak suka tuh kayak gitu. Betul, setuju. Iya. Dikit-dikit kalau kita kritik, wah kepahitan, wah itu nggak bener tuh kayak gitu. Ya, pemirsa ingat tuh, jangan dikit-dikit ngatain orang kepahitan, itu nggak bagus.
iri lagi kadang Iya katanya iri. Gereja kita besar, mega church, lu apa gitu loh. Jadi karena itu lu iri, makanya lu ngomong-ngomong di ini ya. Iya begitu. Nah itu nanti next episode kita mungkin akan bahas hal-hal yang demikian. Jadi mungkin Bro Utomo ini dia kan mau balik ke Amrik. Nanti saya akan podcast dengan dia melalui Zoom atau apa Google Meet atau apa, nanti kita pasang gitu ya. Nah, mungkin saya mau cerita sedikit nih ya. Orang Indonesia itu kelemahannya, salah satu kelemahannya itu sulit bersatu, sulit bergabung gitu ya. Jadi seperti yang terjadi di sana ya. Itu yang tadi saya katakan bahwa sebenarnya ngapain bikin gereja lagi cuman di bawah 20 orang gitu ya. Ngapain gitu, bergabung aja ya. Tapi nggak mau gitu loh, sulit dan juga kalau ada persekutuan-persekutuan kita bikin sesuatu, ajak gabungan, sangat sulit. Dan yang lain juga, soal restoran Indonesia. Kadang mereka suka gontok-gontokan lapor-laporan sehingga minta restoran itu nggak benar, minta restoran ditutup. Waduh, jadi saya nggak habis pikir kenapa orang Indonesia seperti itu. Beda dengan gereja Taiwan ya, saya kasih contoh. Gereja Taiwan banyak yang besar-besar ya. Kapasitasnya itu yang 400, 500 banyak ya. Gereja Indonesia sih ada ya, seperti Advent, itu mungkin ada yang 400-an, 500-an ada. Terus gereja yang lain ada yang 150 sampai 200 ada. Tapi kalau Taiwan banyak gerejanya besar-besar. Korea juga gitu. Karena mereka bisa bersatu gitu orang-orang Taiwan. Nah, ini salah satu kelemahan yang biar ini bisa ini seperti tadi kita bahas ya. Iya, gitu. Supaya kita jangan dikatakan kita ini anti sama yang seperti persatuan, bukan ya. Kita jangan bilang kita mau ngeritik aja kerjaannya gitu ya. Nah, itu perlu kedewasaan. Dan juga hal yang lain saya kerjakan kalau gereja lain lebih maju, dia iri gitu, suka ngegosipin dan lain sebagainya. Jadi kira-kira begitu ya. Saya mau tambahkan sedikit. Justru gini nih, kalau saya lihat nih, kalau dulu waktu zaman gerakan karismatik, kan kita kan rame-rame keluar dari gereja tuh ya, keluar dari gereja nih ya kan, keluar dari gereja terus bikin persekutuan kan. Iya betul. Di persekutuan itu kan sebenarnya kalau kita lihat tuh, itu macam-macam. Waduh, ini handphone bunyi. Itu banyak dari gereja macam-macam, itu kita bisa bersatu loh di persekutuan. Iya betul, waktu persekutuan bersatu. Bisa bersatu, bahkan ya nggak cuman sesama denominasi yang Protestan ya. Betul. Sama Katolik pun kita bersatu. Betul. Itu luar biasa kalau saya waktu itu saya bilang waktu zaman gerakan karismatik di persekutuan itu. Iya. Nah, begitu udah jadi gereja nih. Ini yang saya lihat gejalanya ya. Dikit-dikit pecah. Dikit-dikit bikin gereja. Cuman 5 orang bikin gereja. Kan gampang tuh, tinggal ngelobi aja ke sinode apa yang mau kita buka cabang di situ. Iya, betul. Langsung dah dikasih. Dikit-dikit cuman 5 orang, 6 orang bikin gereja, begitu. Dikit-dikit bikin gereja. Kalau dulu kita keluar dari gereja, sekarang dikit-dikit bikin gereja. Iya. Nah, itu mungkin akan kita bahas. Iya. Next. Jadi pemirsa, untuk episode yang kali ini kita sudahi dulu ya. Atau ini cerita lagi. Oh ya, sedikit lagi. Ya. 5-10 menit. Jangan. Dan next. Ya udah. Next episode ya. Udah, iya ada. Next episode. Jadi untuk episode kali ini kita sudahi dulu. Jadi see you in the next episode. Siap. Shalom. Tuhan berkati. Tuhan berkati.